Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Wacana Pengertian Pendidikan Islam di Indonesia menurut para pakar pendidikan. Dan jangan lupa, di sini kami ingin memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Dan yang pertama ada Muhammad Nafis dan saya sendiri Auzan Jiwangga Seta. Kepada Mas Muhammad Nafis dipersilahkan untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan wacana pengertian pendidikan Islam di Indonesia menurut Buya Hamka. Buya Hamka dalam memandang hakikat pendidikan Islam adalah sebuah upaya untuk menumbuh kembangkan segala potensi manusia, yaitu meliputi akal, budi, cita-cita, dan bentuk fisik agar terwujud pribadi yang baik serta dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan panduan jalan hidup Islami. Kemudian tujuan pendidikan Islam menurut Buya Hamka, jika melihat tulisan-tulisannya pada buku Falsafah Hidup dan Pribadi Hebat, adalah sebuah upaya supaya anak-anak atau peserta didik disingkirkan dari perasaan menganiaya orang lain, dengan harapan pendidikan mampu menanamkan rasa bahwa diri sendiri ini adalah anggota masyarakat dan tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat. Selanjutnya, pendidikan sejati mampu membentuk anak-anak berkhidmat kepada akal dan ilmunya, bukan kepada hawa nafsunya. Buya Hamka membagi dua kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam pembentukan pribadi, yaitu berpikir dan bekerja. Berpikir itu artinya mampu menyusun teori yang benar, dan bekerja mampu menerapkan teori tersebut dalam proses kerja secara maksimal. Manfaat pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah untuk mempersiapkan anak didik yang tangguh mental maupun ilmu pengetahuan dan menghadapi tantangan zaman yang akan semakin berat. Secara eksplisit untuk menyiapkan generasi-generasi yang cakap dalam segala bidang kehidupan, seperti sosiologi, politik, ekonomi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan lain-lain, dalam rangka mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara agar menjadi budak di negeri yang kaya. Kemudian menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam adalah usaha untuk memperbaiki taraf hidup, kebebasan berkreasi, kebaikan moral, dan bertanggung jawab atas kebaikan hidupnya sendiri, masyarakat, dan dunia kemanusiaan serta keyakinan tauhid. Yang berarti pendidikan harus ditujukan untuk menghidupkan akal pikiran dan dikembangkan bagi kecintaan terhadap sesama manusia dan pembebasan manusia dari penderitaan. Dalam pembelajaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan metodologi rasional fungsional, yaitu menelaah sumber utama ajaran Islam dengan kebebasan akal dan menjernihkan hati nurani dan keharusan merumuskan pemahaman ke dalam bentuk aksi sosial. Kemudian konsep dasar pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuh
sadarkan individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Slide selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Auzan. Terima kasih kepada Mas Muhammad Hafiz. Ya, saya lanjutkan baca slide selanjutnya. Pendidikan Islam menurut Profesor Dr. Andes Azumardi Azra, MA. Pendidikan Islam yakni suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bertujuan pendidikan Islam, yaitu memberikan atau membentuk kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Kemudian beliau mengkerucutkan menjadi dua bagian secara umum dan khusus. Dan di sini adapunlah model penelitian. Model penelitian itu mengenai pemikiran Azumardi Azra terhadap pendidikan Islam, yakni perhatiannya terhadap demokratisasi dan modernisasi pendidikan Islam dengan bertujuan agar mampu mengangkat martabat setiap lembaga pendidikan Islam yang menghasilkan kualitas tinggi. Dalam hal pembaruan tersebut, Azumardi Azra menitik beratkan pada input dan output di dalam pendidikan Islam bagi masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai tradisional tersebut dan nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Dan di sini pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung. Pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dan di sini juga ada pula pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani. Pendidikan Islam yaitu proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dan di sini ada pula hasil seminar pendidikan Islam seluruh Indonesia pada tahun 1960. Saya akan membacakan tersebut. Pendidikan Islam yaitu bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi. Berlakunya semua ajaran Islam. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa di dalam proses pendidikan Islam terdapat usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui suatu proses yang setingkat demi setingkat akan bertujuan yang telah ditetapkan, yaitu menanamkan akhlak dan takwa
serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan mempunyai budi luhur dengan ajaran Islam yang benar. Dan di sini saya ingin membacakan kesimpulan. Kesimpulan tersebut yakni berdasarkan pendapat para pakar pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbingkan pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.